Ja, wist je niet, hè? Het woordje tof betekent goed. Een toffe jongen, toffe meid. Ja, dus boker tof betekent goeiemorgen. Artinya tof di bahasa Ibrani baik. Ya, boker tof artinya pagi yang baik. Kalau bilang boker tof, jawab boker or. Or artinya terang. Or betekent licht. Dan antwoord je boker or. Boker tof. Boker or. Boker or. Boker tof Hadi. Boker or Hadi. Boker or Hadi. Juga sabah al-khair. Di bahasa Arab kita bilang sabah al-khair. Sabah al-khair Hadi. Sabah al-khair. Sabah Yasmin. Sabah al-war. Hadi orang Arab ya, Bu? Ya, Hadi orang Arab. Arab Israel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan saya dan Hadi tinggal di kota Yerusalem. Kota mulia. Hadi en ik leven beide in Jeruzalem. Dus voor de Nederlanders is het ook gemakkelijk om te zeggen, hè? Sabah el-Khir. Ja, gezellig. Sabah el-Khir. Sabah el-Khir Hadi. So kita sekarang on the way ke Caesarea. Ini stop yang pertama kita. Ini fotostop. Ya, kita akan membuat foto dari saluran air yang dibangun 2000 tahun yang lalu. Di dalam nama Caesarea ada nama dari Keizer. Keizer apa? Masih bisa pikir. Caesarea werd 2000 jaar geleden gebouwd door keizer Herodes. Om welke keizer Caesarea, keizer in het Latijn, om welke keizer te eren? Sekarang semua orang bisa pikir. Kaiser apa? Agustus. Augustus. Benar. Kadonya ya? Kan sekolah. Apa hadiah kamu? Enggak. Hadiah boleh tetapi Annabel rugi. Berarti tidak jadi. Keizer Augustus. Ya, Keizer Augustus yang teman-teman dari Raja Herodes yang Agung. Raja Herodes yang Agung, raja yang besar, yang penting, tapi tidak selalu orang yang baik, ya. Misschien herinner je Herodes van de kindermoord van Bethlehem. Ya, masih ingat mungkin ya? Kita tahu dari Injil bahwa Herodes yang Agung membunuh kepada bayi kecil. Kejam sekali ya di Bethlehem, ya memang orang yang cukup jahat. Nah, dari Caesarea kita mau melanjutkan sampai ke Haifa. Di Haifa kita akan lihat dua hal. Satu, kita akan lihat kepada gereja yang bernama Stella Maris. Mungkin tahu nama Stella. Ja, misschien ken je mensen die Stella worden genoemd. Ja, heel veel. Ja, artinya Stella bintang. Ja, Stella komt van het Latijn, betekent een ster. Maris, mar, artinya di bahasa Latin laut. Stella Maris artinya bintang laut. Ya, dan kita akan lihat gua di mana menurut tradisi Elia mengajarkan kepada murid-muridnya. We gaan daar een grot zien waar volgens de legende of de traditie Elia onderwees aan zijn discipelen. Ya, gereja Stella Maris. Setelah itu kita masih akan menikmati pemandangan yang memang indah sekali. Mungkin ini pemandangan yang paling indah dari seluruh Israel. Oh ya? Kita akan lihat kepada pemandangan dari taman-taman Bahai.
Dari Haifa kita mau melanjutkan sampai ke kota Nazaret. Di kota Nazaret kita akan lihat kepada gereja kabar sukacita, dan kita juga akan makan di restoran Italia. Di restoran Italia selalu makan apa? Pasta. Pasta. Tetapi jangan lupa pasta ini hal yang pertama, ya. Setelah itu masih ada daging, setelah itu masih ada ini, ya, kentang. Wij gaan van Haifa naar Nazareth. En daar gaan we de kerk zien van de aankondiging. Vergeet niet, je moet iets hebben voor je mooie schone bloot. Ya, juga kalau ada tangan yang buka, ya harus pakai shawl. Jangan lupa untuk semua gereja hari ini, besok, ya, karena kadang-kadang Anabel akan lupa. Besok kita lihat banyak di pakaian suci, selalu harus pakai shawl kalau ada tangan yang terbuka. Kalau tidak ada apa-apa. Dus je moet je mooie bloot altijd bedekken, zowel de vrouwen als de mannen. Mannen zijn niet minder sexy als vrouwen. Sekarang saya tahu, hampir semua orang tahu dua bahasa. Ya, setelah Nazaret kita mau ke Kana di Galilea. Kana di mana kita akan memperbarui jati kita. Ya, ini seremoni yang penting sekali, kita semua ikut. Ya, kita seperti satu keluarga. Ja, wij zijn net als één familie, dus we blijven allemaal tezamen. We geven eer aan de koppels die weer hun trouweed gaan afleggen. Kenapa di Kana, bukan di Natania misalnya? Kenapa di Kana? En waarom doen we dat nu in Kana en niet in Amsterdam of zo? Iya benar, mujizat pertama tidak terjadi di Amsterdam tetapi di Kana di Galilea. Het eerste wonder hield plaats in Kana van Galilea. Ya, saat itu kita akan ke Kana, dari Kana kita akan melanjutkan sampai ke kota Tiberias dan kita akan bermalam 2 malam di kota Tiberias. Ini hotel yang paling besar ya hari ini memang luxe ya, hotel yang lain, hotel yang biasa untuk para wisata. Ja, dit hotel is echt een heel mooi hotel, een luxe hotel. De andere hotels zijn gewoon toeristische hotels. In Tiberias blijven we 2 nachten. Ya, ini jadwal kita untuk hari ini. Nah, saudara dan saudari sekalian, kita bisa lihat jalan ini, jalan yang modern, yang baru, benar. Tetapi pada zaman dahulu, jalan ini disebutkan jalan Via Maris. Via seperti Via Dolorosa, seperti Via mungkin di Roma. Artinya via di bahasa Latin jalan. Maris nggak tahu ya. Maris artinya laut. Lihat, kita bisa lihat laut, benar? Laut Tengah. Ya, jalan ini disebutkan jalan lewat laut. In het Latijn, de Via Maris betekent de weg langs de zee. Langs de Middellandse Zee. Die weg begon in Egypte, ging door tot Assyrië. Mulai di Mesir di sebelah selatan sampai ke Asyur di sebelah utara, Via Maris. De vlakte ini lembah ini masih disebutkan lembah Saron. Dan kita tahu dari Salomo bahwa dia
liefde als de roos van Saron. Ya, ini disebutkan di Kidung Agung oleh Salomo. Yang saya cinta seperti mawar Saron. Tahu berapa istri Raja Salomo mempunyai? Banyak, benar. Tapi berapa istri yang resmi? Ini semua sebelum Viagra. Apa tuh Viagra? Buat batuk. Berapa istri? Hoeveel vrouwen had Salomo? Officieel. 700 tuh. 700. Benar. Baca Alkitab dah. 700. Masa gue paling muda gue 300 voor een zachte, voor een ja, niet officieel. 300 selir. Bersama-sama berapa? Hoeveel? 1000. Ya, ini orang yang tahu sedikit tentang cinta ya. Tetapi orang Yahudi, Kidung Agung, tempat ini hal yang paling kudus, romantis, tetapi bukan untuk karena romantis, karena ini lambang dari cinta Tuhan untuk umatnya Israel. Ja, ini lambang. Dus eigenlijk is dat een metafoor. Ja, zeg je dat? Voor de verhoudingen tussen God als de beminnaar en de beminde, het volk van Israël. Nah, ini susah untuk membayangkan, tapi semua yang bisa lihat di sebelah kanan pernah rawa-rawa. Dan agak banyak orang yang mati di sini karena malaria. Ya, waktu kita datang ke sini lebih daripada 100 tahun yang lalu, kita berkeringat semua rawa-rawa ini. Dus je moet je voorstellen waar je nu huizen ziet, daar had je vroeger moersen en veel malaria. Die moersen zijn drooggelegd. Nu zie je daar een stadje, nama dari kota ini Hadera. Hader di bahasa Arab artinya hijau. Karena selalu hijau di sekeliling rawa-rawa. Moeras is het altijd groen. Daarom is de naam van deze stad, Gedera, die je daar zag, betekent groen, de groene stad. Lihat di sebelah kiri, kita bisa lihat tempat tiang. Ini bangkitan listrik. PLTU. Pembangkit. Ini pembangkit listrik di sebelah kiri yang bernama pembangkit Rabin. Ini kerja dengan apa? Mereka mempunyai, lihat di sana, pelabuhan sendiri. Dit is voor elektriciteit en dan zie je daar een speciale haven voor hun. Pakai batu bara itu. Ini kerja dengan apa? Sorry. Pattern batu bara of Batu bara, benar. Dari mana? Steenkool. dari Indonesia. Mungkin dari Indonesia, tetapi kita tidak mempunyai hubungan di antara Israel dan Indonesia. Kita membeli itu di Australia. Ya, tetapi mungkin ini berasal dari Indonesia sebelumnya. Setelah itu ini dijual di sini. Misschien komt die steenkool wel oorspronkelijk, je ziet hem daar nog, hè, waar het zwart is, van Indonesië. Maar hij wordt gekocht eigenlijk in Australië. Nah, sekarang bapak-bapak ibu sekalian, kita udah dekat sekali kota Caesarea. Weet je nog? Voor
2000 tahun yang lalu tidak ada siapapun di sini. Ya, mungkin hanya pasir. Herodes yang Agung membangun pelabuhan yang besar. Ia membangun teater, amfiteater. Kota yang memang baru, modern sekali pada zaman itu. Kota Romawi yang disebutkan Caesarea, tetapi harus mengalirkan air. Ya, di lautan tidak ada air tawar, tidak bisa diminum. Sebab itu ada saluran air untuk membawa air tawar dari pegunungan Karmel sampai ke Caesarea. Sekarang kita akan lihat kepada saluran air ini. Dus wij gaan nu even kijken naar het aquaduct. Ja, aqua in het Latijn betekent Water. water, air, benar. Duct, Eh? Ja. gewoon ja, naar ergens toe sturen. Ja, conducteur komt ook van het Latijn. Sturen, het water sturen. Aquaduct. En daarbij had Herodes een grote stad gebouwd met een theater, amfitheater, hippodroom voor paardenrennen. Grote haven, echt een fantastisch mooie stad. Ya, dan kita akan lihat kepada aquaduct yang dibangun oleh Herodes yang Agung 2000 tahun yang lalu. Banyak masih di bawah pasir. Grootste gedeelte van die aquaduct is nog onder water. Aquaduct ini mempunyai 12 kilometer. Kita hanya akan lihat bagian dari aquaduct ini. We gaan dus alleen maar een klein beetje van die aquaduct zien. Tapi ini juga penting di dalam Injil. Wilt u dat even voorlezen? Di Kisah Para Rasul, saya tidak ingat 10 atau 11. Kita tahu bahwa ada satu orang yang langsung dibaptis salam di sini, di mana dia dibaptis salam di dalam laut. Namanya Cornelius. Dus wij weten dat één man, een Romein, dadelijk werd gedoopt. Ja, zijn naam Cornelius. Kisah Para Rasul 11, demikian nasabnya kita. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut. Katanya, aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan. Suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sendirilah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal bagi Allah, oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh padaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri
di dalam rumahnya. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberi karunia-Nya pada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Nah, ini saudara-saudara, Kisah Para Rasul 11, di mana baptisan Cornelius di Kaisaria. Demikianlah sabda Tuhan. Ja, dit was eventjes uit de Akte van de Apostelen 11. Als je het eventjes wilt lezen bij Rabbijn Wikipedia, kun je dat. Nah, saudara dan saudari sekalian, sekarang kita akan lihat kepada saluran air di Caesarea dekat Laut Tengah, Laut Mediterranea. We gaan hier eventjes stoppen bij het aquaduct. Ya, air dialirkan dari pegunungan Karmel sampai ke kota Caesarea, udah rusak ya sekarang. Tapi di atas ada saluran air itu. Nou, het ging altijd naar beneden, want je weet dat water nooit naar boven gaat. Hè? Altijd naar beneden. Dus heel geleidelijk ging dat naar beneden. Ini turun ya, tidak bisa lihat sekarang, tapi selalu turun sedikit sampai ke Caesarea. Caesarea Maritima, artinya Caesarea dekat laut. Ja, dit wordt Caesarea Maritima genoemd. Caesarea naast de zee. Kenapa ini penting? Karena di Alkitab ada juga Caesarea yang lain yang disebutkan Caesarea Filipi yang di utara. In het noorden heb je Caesarea Filipi. Hati-hati supaya tidak kembali ke sini dengan pasir, ya, di dalam bis. Hanya foto stop mungkin 10 menit. Ya, 10 menit kita foto stop di sini, 10 minuutjes. Breng geen zand mee naar de bus.